Biyadillah, karena itu di tangan Allah ya. Saya tidak akan ngeklaim apapun. Betul. Dari harapan saya. Saya cuma meyakini bahwa pasti, absolut, mutlak orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti, absolut. Orang berdoa itu kan hope, ya. Orang berikhtiar hopeful, juga ya. Dengan ditemani hope, ya, harapan, ya. Sekarang Tuhan itu memberi kepastian-kepastian, ketetapan-ketetapan di dalam Al-Quran, bahwa kalau kamu lakukan ini, kamu dapat balasan itu, gitu ya, dan seterusnya ya, dengan level yang berbeda-beda. Tapi Allah memastikan, dan itu absolut, bahwa siapa saja berbuat baik sedebu akan mendapatkan balasan sedebu, yang berbuat buruk sedebu akan mendapatkan balasan sedebu. Itu kan itu kemudian dijadikan bahan untuk wiritan, bahan untuk zikir dan seterusnya gitu ya. Tapi muatannya ini yang saya tanyakan. Muatannya ini harapan ataukah keyakinan? Muatan dalam berdoa. Iya. Kalau harapan itu kan sebenarnya mengandung tuduhan mungkin tidak terjadi. Nah, itu berarti mengandung tuduhan bahwa Allah tidak konsisten terhadap ayat-ayatnya, gitu ya. Kalau kita berharap. Jadi saya ingin menegaskan kepada Sabrang dan minta ketegasan dari Sabrang, bagaimana kalau doa itu muatannya harapan, tapi yang muatan terbesar misalnya 80% itu keyakinan. Nah, pokoknya Allah bilang gitu pasti terjadi, mutlak. Saya bukan berharap-harap, kalau saya berharap-harap Gusti Allah nanti tanya sama lu, kamu tidak yakin sama saya? Kan gitu. Jadi saya menganjurkan kepada diri saya, kepada Sabrang, dan saya minta ketegasan Sabrang bahwa semua harapan saya terhadap kehidupan, terhadap Indonesia, terhadap dunia, terhadap umat manusia, terhadap medsos, terhadap apapun, netizen, semua buzzer, buzzer, segala macam, itu saya tidak berharap. Saya yakin, bukan berharap. Saya yakin bahwa hukum Allah berlaku. Menurut yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Itu kepastian, bukan harapan. Kan jelas apa? Harapan kan tidak pasti. Tapi saya memperlakukan ini kepastian. Ini mutlak. Ini absolut. Karena Allah sudah bilang begitu beratus-ratus kali di kitab suci kan gitu. Nah menurut Sabrang piye kuwi? Secara psikologis piye kuwi? Karena apa gini? Itu mengandung implisit. Kalau harapan dan kepastian kan ada implisit efek nih. Efeknya adalah kejadian dari kepastian itu seperti apa, kejadian dari harapan itu apa, kejadian di dunianya. Saya keliru kalau harapan itu saya proposalkan sendiri. Betul. Saya konsep, saya nanti desain, nanti pasti saya gini. Teknologisikan, terus saya punya pamrih akan begini. Itu mungkin salah itu. Itu kan implisit. Tapi yang saya maksud adalah saya tidak tahu bentuknya, saya tidak tahu waktunya, saya tidak tahu kadarnya, saya tidak tahu apapun, karena itu biyadillah, karena itu di tangan Allah ya. Saya tidak akan ngeklaim apapun. Betul. Dari harapan saya. Saya cuma meyakini bahwa pasti, absolut, mutlak orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti, absolut. Saya bukan berharap-harap. Saya setuju dengan itu. Saya pengen ngasih perspektif. Saya setuju dengan itu. Dan itu maksud saya nek kira-kira itu salah, gue kan bilang menurut gue salah. Kemarin saya konfirmasi ke Pak De Fuad. Cak Fuad mengatakan barang siapa yang berdoa dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan sesuai dengan ketetapannya, maka itu merupakan ibadah yang dijalankan oleh Allah. Jadi Cak Fuad melegitimasi bahwa memang kita berdoa itu bukan menganggap ini tidak terjadi terus kita bikin proposal supaya terjadi dan Allah mengabulkan. Padahal itu menyangkut hukum Allah. Kalau menyangkut hukum Allah ya pasti tuh. Bahwa bentuknya, waktunya, kadarnya kita tidak tahu. Tapi pasti, absolut. Aku setuju. Basically aku setuju dengan cara berpikir itu. Aku ngomong pada perspektifku ya. Karena perspektifku dalam berdoa itu. Keyakinanku tidak meloncat sampai pada hukumnya. Karena basic thinkingnya gini. Kalau ada 7 miliar manusia di muka bumi, ada alam semesta sebesar ini, dan semua dalam hukum Tuhan, aku mesti rasa nyondro maksud Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Yang bisa aku kontrol adalah yang hanya diberikan oleh Tuhan. Yang bisa tak kontrol hanyalah diriku.
Yang tak kontrol hanya diriku. Jadi kalau jadi ya dalam tanda petik bisa tak kontrol seberapa persen ya, tapi yang punya kans untuk tak kontrol kan cuma diriku. Pada cerita manusia yang terdiri dari 7 miliar manusia ini, saya adalah salah satu wayang. Saya hanya memastikan bahwa wayang ini maksimal sebagai wayang dimaksudkan Tuhan. Setelah itu hukummu yang berlaku. Iya. Kalaupun hukumnya mau berlaku seperti apa, itu aku sama sekali nggak punya. Gaib, itu gaib. Wah, aku wis ora gagas berikutnya. Dan kita tidak berpamrih soal itu. Enggak gagas. Tidak gagas, tidak memperhitungkan, tidak meregulasi, tidak memproposalkan, tidak menentukan apapun. Itu bukan hak kita sama sekali karena itu ada di tangan Allah. Tapi pasti Allah, jadi misalnya gini Bang, ini saya kutip ayat yang kue pasti ora hafal. Gitu ya. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alum ma'imatan wa naj'alumul warithin ya. Allah berjanji saya atau kami atau aku kami bermaksud atau berkehendak akan menolong orang-orang yang dianiaya, menolong orang-orang yang ditindas, menolong orang-orang yang dipelkodo di muka bumi, difitnah dan seterusnya ya, bukan dianiaya ya, dicelakakan di muka bumi, dilemahkan, istid'ifu fil ard, di bumi kata Allah. Wa naj'alu ma'imah wana jalmul warithun. Jadi dia akan dijadikan pemimpin. Nah, dan dia akan dijadikan pewaris dari kekuatan Allah. Tapi kan kita tidak bisa tahu maksudnya jadi pemimpin piye kan orang juga jadi presiden. Bahkan sampai gini, kategori yang ditindas seperti apa, iya, kategori iya. negosialah kita juga nggak paham juga. Jadi kita hanya tahu bahwa kita merasa ditindas, merasa ditindas. Dianiaya, tapi Bu, Gustialah itu pun masih ada perhitungan lain bahwa loh, mungkin saya pantas ditindas, saya pantas dicelakakan dalam rangka membayar yang kemarin. Yang kemarin saya pernah melakukan penindasan tertentu yang mungkin saya tidak menyadari atau tidak jeli, tidak peka dan seterusnya. Tapi kan itu janji Allah pasti bahwa orang yang ditindas di muka bumi, dilemahkan, dicelakakan, difitnah dan seterusnya itu akan ditolong, kemudian diwarisi kekuatannya Allah, dijadikan pemimpin. Nah, pemimpin ini kan tidak harus pemimpin politik, pemimpin bangsa, pemimpin kan ini kan bisa bermacam-macam kemungkinannya kan. Tapi pasti itu pasti. Apa misalnya gini. Saya framekan siapa yang ditindas, siapa yang itu bukan pada sosok agen manusia. Sebagai sosok konsep dalam society. Misalnya kejujuran sekarang ditindas. Kebenaran pendapat ditindas. Kebebasan berbicara ditindas dengan sosial media. Kalau memang kejujuran, kebenaran itu ditindas dengan ayat itu, kan suatu saat akan datang juga di mana kejujuran itu menjadi raja dalam society. Raja itu ya bukan pada konsep manusia menjadi raja, tapi konsep kejujuran itu dijadikan parameter utama dalam society. Misalnya begitu, itu interpretasi sudutnya juga bisa macam-macam. Kadang-kadang yang membuat saya tidak berani untuk, bukan tidak berani ya, tidak langsung mengkotakkan ini manusia, apakah ini konsep, apakah ini apa, karena variabelnya akeh. Dalam tanda petik lebih mudah menyerah, dalam submission lebih mudah. Wes Gusti la haula wala quwata, Gusti jenengan sing duwe kekuatan. Ngerti ku sak ini, aku nglakoni semaksimal mungkin. Nah, iya. Arahnya ke sana. Itu kita juga tidak tahu dalam ukurannya. Ya. Apakah Allah itu mengukur sebatas niat baik kita itu, ataukah efeknya juga diukur? Misalnya gini, dua hal ya, misalnya Cabrang tolong ceritakan. Misalnya mesiu. Dulu kan mesiu kan ditemukan di Cina, kemudian ditransfer oleh Marco Polo dan seterusnya ke Eropa, kemudian menjadi bom, menjadi peluru, menjadi segala macam. Niate sing gawe mesiu kan ora untuk perang, tidak untuk membunuh orang. Kembang api niate. Iya, kembang api kan gitu ya. Atau medsos. Iya. Kan Facebook, Twitter itu kan sebenarnya kan niatnya kan untuk memperlancar dan memudahkan komunikasi, untuk memperindah silaturahmi manusia di dunia, kan gitu. Iya, kemudian ternyata ada bumerang-bumerang, ada pendaya gunaan untuk pemanfaatan untuk sesuatu yang sifatnya negatif atau buruk, sehingga memecah belah umat manusia dan seterusnya. Kan itu kan bukan yang diniati oleh Zucker, siapa ini? Mark Zuckerberg. Yang bikin Twitter, yang bikin Facebook, Instagram, kan niatnya kan untuk memperlancar silaturahmi. Baik juga. Nah, apakah ketika kemudian Facebook menjadi arena fitnah, Twitter menjadi arena orang ngomong ngawur, terus
YouTube menjadi tempat sampah ya, menjadi tempat yang apa namanya yang mengganggu silaturahmi manusia, apakah dia ikut menanggung dosanya? Kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga, gitu ya. Ada pelajaran Nabi yang menurut saya penting juga nih. Saya melihat pelajaran berharga ke Nabi Ibrahim, kan disuruh meloncati tega untuk menyembelih anaknya walaupun di tengah jalan diselamatkan kemudian diganti. Tapi itu pelajaran, menurut saya pelajaran skema bahwa kita harus mampu juga membunuh hal yang sangat kita sayangi, hal yang sangat kita pegangi. Termasuk konsep-konsep, termasuk ideas, termasuk apapun yang kita anggap berharga. Prestasi, semua yang kita anggap berharga. Itu kalau misalnya prestasi, pencapaian, itu masih ada jarak gitu. Yang agak susah banget kan konsep nih. Sesuatu yang sudah kita percayai bener banget, kita harus membunuhnya. Itu kan podo karo anak gitu, susahnya. Ya, bahkan Brang, instant perceptionnya itu kan kalau masyarakat umum kan, kalau terutama yang tidak suka Islam gitu ya. Loh, masa ada Allah nyuruh nabinya membunuh anaknya? Kan itu kekejaman luar biasa. Kan ada yang instan responnya seperti itu. Padahal nek gue kan tadi kan diabstraksikan bahwa kita itu kadang-kadang membutuhkan tindakan di mana kita harus meninggalkan apa yang sudah berpuluh-puluh tahun kita percaya, kita cintai, kan gitu kan. Hikmah itu interpretasi dan hikmah. Ya. Menurut saya modal itu penting banget. Karena kalau orang tidak bisa meninggalkan dalam tanda petik itu, dia nggak akan bisa terlahir kembali menjadi orang yang baru. Orang yang baru kalau mulai dari nol, ya jangan bawa yang kemarin. Maksudnya harus ada hal-hal yang memang dia berani untuk membunuh. Being sama becoming tadi, Bang. Iya. Untuk becoming Kanjeng Nabi, seperti Kanjeng Nabi, kan saya mungkin harus membunuh banyak yang being saya sendiri. Iya, betul. Kan begitu. Dan itu saya sangat setuju itu. Dan itu sangat berat itu. Karena being kita membunuh diri dalam tanda petik itu aku ki wong ampuh ki, aku ki wong gagah ki. Kuwi kudu tak pateni dhewe hanya demi Tapi kan kamu kenal bapakmu ya, bahwa saya sejak awal kan tidak membiarkan sesuatu itu menguasai saya, misalnya prestasi, pencitraan segala macam, kan saya tidak pernah membiarkan itu supaya besok-besok saya tidak mengalami kesulitan untuk membunuhnya gitu. Ya. Jadi sudah saya bunuh sejak awal. Bahwa saya ulama, saya kiai, saya seniman, saya intelektual segala macam kan sudah saya bunuh sejak awal. Jadi saya tidak perlu menjalani seperti Nabi Ibrahim, menyembelih anaknya kan gitu. Yang paling susah dibunuh itu kan prekonsepsi. Karena untuk mengenal itu aja, kita butuh menggali ke dalam diri. Kalau membuang baju itu memang mudah. Kita tidak lahir dan tidak hidup dengan itu setiap hari. Jadi rada mudah. Tapi kalau yang kita pakai setiap hari dan harus kita objektif jujur sama diri sendiri bahwa itu harus dibuang. Beratnya setengah mati itu harus dibuang. Dan ada teori gini juga. Kalau kamu membuang yang membuat itu, yang membangun itu menjadi adalahmu sekarang, dan kamu buang itu, kan banyak orang yang ngomong bodoh juga. Bodoh kamu kok bodoh sih? Iya, dibodoh-bodohkan orang, iya. Padahal tidak ada jalan terkait yang namanya transformasi kalau tidak dianggap bodoh. Gini, bodoh adalah jalan tercepat menuju transformasi sebenarnya. Atau mati. Berani dianggap mati bodoh. adalah tahap-tahap kehidupan. Jadi saya yang kemarin sudah mati, yang ada sekarang adalah saya hari ini, dan saya siap membunuh saya hari ini untuk supaya saya ada besok pagi, kan begitu. Iya. Jadi keberanian untuk dianggap bodoh itu modal untuk transformasi. Keberanian untuk diginiin ya. Iya, keberanian untuk diginiin. Untuk dislike. Iya. Tetap ada balance-nya nih. Bukan berarti kemudian kalau dislike-nya 80% terus aku berani tetap bodoh. Jangan yang bodoh adalah memang kita. Jangan-jangan kita sendiri yang bodoh, yang butuh dibunuh adalah yang kemarin misalnya kan gitu. Jadi tetap ada keseimbangan yang memang harus kita jaga terus nih loh. Ini dislike-nya 10%. Bisa aja orang masih random lah. Itu nggak sengaja klik atau memang orang nggak seneng pasti masih ada seperti itu. Tapi kalau misalnya dislike-nya 90%, siapa tahu channel sing selip gitu. Siapa tahu ada yang salah nih emang. Ini kan gitu. Kalau ngomong like dislike misalnya, itu kan orang itu mengambil keputusan untuk like, mengambil keputusan untuk dislike itu kan tanpa ilmu sebenarnya kan. Mereka kan pakai iman itu. Pokoknya aku rasa seneng karo
tak dislike. Bisa, itu salah satu alasannya bisa. Jadi kan itu kan sesuatu yang seharusnya di treatment atau diperlakukan secara ilmu dan pengetahuan, ya dengan semua mekanismenya dan sistemnya, tapi diperlakukan secara iman, gitu kan. Cuman teman-teman nggak berani giniin Tuhan aja gitu loh. Misalnya kalau Allah punya akun Twitter, Facebook itu mungkin tidak ada satupun yang berani begini gitu ya. Tetapi kan kalau saya atau Sabrang atau siapapun kan orang berani begini, itu pun tidak karena ilmu, tidak berangkat dengan ilmu pengetahuan dan metodologinya, tapi semuanya itu subjektif dengan iman dan kepercayaan gelap di dalam dirinya itu kan gitu. Kalau motif orang lain bisa sangat beragam loh, bisa sangat beragam. Dia bisa sangat menyalahkan kita dengan akal dan rasionalitasnya hanya karena background yang sama sekali berbeda sehingga nyambung kan, semuanya salah kabeh yang tak omongke bisa juga. Dan menurut saya dislike itu diperlakukan sebagai cermin apa sebenarnya makanya Brang di Ma'iyah kan puncak wirid kita adalah ndak disukai oleh semua manusia di dunia sepanjang zaman wis ora apa-apa wis ora patheken wis angger Allah suka sama saya kan gitu kan anunya. Tapi jangan sampai terbawa kepada fanatisme banal tuh. Aku merasa benar, ora kudu senenge kabeh wong ora apa, pokoke aku bener iki kan. Langkah kita tetap rasional, tetap biasa, tetap waspada, tetap standar yang being tadi itu meskipun dengan cakrawala becoming ya. Tetapi kalau sudah ngomong efeknya, aplikasinya, monggo. Ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jadi semua asal Allahnya tidak marah sama saya, semua di dunia dislike sama saya enggak apa-apa. Ya, tapi itu kan urusan efek, bukan urusan niat dan pijakan dan langkahnya. Justru saya senang konsep Simba dulu saya ngomong, gue dibandem boto, ditimpuk batu bata, kamu bisa merasa sakit, tapi atau bisa bikin bata itu jadi rumahmu. Menurutku itu konsep penting itu. Untung Allah itu punya bagian dari kegaiban Allah yang bisa dipahami manusia adalah konsep-konsep seperti itu. Jadi misalnya wa ma romaita idh romaita walakin Allah. Jadi kalau saya menimpakan batu ke Sabrang, itu malaikat kan punya speed yang berlipat-lipat dari lemparan batu saya. Nah, malaikat bisa menunggangi batu itu begitu sampai ke Sabrang jadi lotek kan gitu kan, atau jadi roti kan begitu. Bisa. Nah, jadi kalau kita sama Quran itu ndak ada kebuntuan. Semua ada solusinya, semua ada jalan keluarnya. Meskipun yang disebut solusi itu di dalamnya ada rumus-rumus Allah yang juga betul-betul tergantung pada Tuhan gitu ya. Saya senang melihat itu tadi, analogi bahwa ada filter itu tadi. Karena filter yang berakal nih. Karena kemudian gini, yang dilempar batu bata sampai sini nggak jadi lotek pun, nggak pakai mekanisme gaib. Karena aku pakai sains nih, pakai sudut pandang sains nih, nggak pakai mekanisme gaib. Bata sudah diboto wes glodak. Tapi perlakuan terhadap bata itu kepada diri kita, itu kan kontrol kita 100%. Tapi saya memahami itu juga rasional dan ilmiah, Brang. Bahwa batu diambil alih menjadi roti, menjadi jajan. Maksud saya agen mengganti menjadi roti itu bukan agen luar, agen kita sendiri bisa merubah. Iya. Batu jadi itu kalau saya misalnya gini, malaikat itu adalah stafnya Allah, jadi birokratnya Allah yang ada tingkat lurah, ada tingkat menteri gitu loh, Brang. Jadi ada malaikat yang 8 malaikat menyangga seluruh alam semesta, ada yang ulang-alik bumi langit dalam waktu yang sangat cepat, ada yang mengawal manusia, dan itu kan gradasinya beda-beda, levelnya berbeda-beda, sehingga untuk menunggangi batu menjadi roti itu juga ada satu level dan kualitas malaikat tersendiri yang bagi saya sangat ilmiah gitu loh, sangat ilmiah karena memang lo dalam dunia material aja memang seperti itu, ada gradasi. Iya. Apa maksudnya agen utamanya nih loh. Ya. Kalau kita nggak pakai malaikat pun, kita bisa memperlakukan mekanisme itu gitu loh. Dihujat itu bisa menumbuhkan kita, dipuji bisa menumbuhkan kita, dilempar boto dadek ke rumah kita. Itu kan kita sendiri kan tetap bisa memperlakukan semua yang masuk ke kita secara bebas nih. Tidak harus seperti sesuai yang dimaksudkan oleh yang lempar. Kalau kita bisa manfaatkan itu jadi pertumbuhan. Tidak harus dengan rumus itu pun saya menemukan bahwa semua keburukan yang ditimbangkan kepada saya itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Gampangnya gitu loh, Bang.
Saya justru berterima kasih karena semua yang mencelakakan saya itu menambah kemaslahatan hidup saya, menambah ketenangan hidup saya, menambah kekayaan hidup saya dan seterusnya gitu loh, Bang. Meskipun menurut saya, Bang, tidak harus pakai peran malaikat dan rumus-rumus Allah itu. Iya, maksud saya gitu. Maksudnya manusia sendiri punya mekanisme untuk punya itu. Hak, manusia sendiri punya mekanisme untuk memfilter masuk itu jadi apa. Orang lempar tai sampai rumah tak jadiin pupuk, itu kan terserah yang punya rumah nih. Jadi ya yang kita punya kedaulatan terhadap apapun yang masuk ke kita juga kok. Gitu. Kalau kesadaran itu, jadi kalau naluri utamanya adalah becoming, berarti yang paling penting dalam hidupnya adalah tumbuh kan. Apapun yang dimasuk ke dalam dirinya, asal menumbuhkannya, nggak ada yang negatif kemudian.